Indonesia, negeri maritim dengan lebih dari 17.000 pulau, membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan garis pantai sepanjang 108.000 km, kita memiliki salah satu wilayah pesisir terluas di dunia. Tapi ada satu pertanyaan penting, bagaimana Indonesia mampu menjaga bentangan pantai sejauh itu? Apa saja kekuatan yang dimiliki untuk mempertahankan lautan dari ancaman musuh? Dan, seberapa tangguh sebenarnya pertahanan pantai kita? Pertahanan pantai bukan hanya soal mencegah pendaratan musuh. Lebih dari itu, ini menyangkut keamanan jalur perdagangan internasional, perlindungan pulau terluar, dan menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Dengan posisi di jalur strategis dunia, Selat Malaka, Sunda, hingga Lombok, Indonesia memiliki keuntungan sekaligus tantangan besar. Di daratan, Indonesia mengandalkan rudal anti kapal untuk menghalau ancaman laut. Ada rudal C-705 dengan jangkauan 120 km, Exocet MM-40 yang bisa meluncur sejauh 180 km, hingga rudal supersonik Yahon dengan daya jangkau 300 km. Jika kapal musuh berani masuk terlalu dekat, rudal ini bisa menjadi mimpi buruk bagi mereka. Selain itu, artileri pantai dan roket MLRS juga bisa digunakan untuk melindungi titik strategis, meski jumlahnya masih terbatas. Laut adalah benteng utama Indonesia. TNI AL memiliki kapal cepat rudal seperti KCR-40 dan KCR-60, lincah dan mematikan. Ada juga fregat dan korvet bersenjata rudal modern. Namun yang paling ditakuti, kapal selam Nagapasa kelas. Diam-diam mereka bisa mengintai di selat strategis, menunggu momen untuk melumpuhkan kapal lawan. Strategi ini disebut sidenial, mencegah kapal musuh menguasai lautan kita. Tidak hanya dari laut, ancaman juga bisa datang dari udara. Karena itu, TNI AU ikut memperkuat pertahanan pantai. Pesawat tempur seperti F-16, Sukhoi Su-30, hingga yang terbaru Rafale siap melakukan pertempuran udara maupun serangan ke kapal. Pesawat patroli maritim CN-235 dan Boeing 737 mengawasi laut kita, sementara helikopter anti-kapal selam Panther menjaga dari ancaman bawah laut. Garis pantai tidak lengkap tanpa penjaga darat. Korps Marinir TNI AL adalah pasukan garda terdepan di pantai strategis. Mereka didukung satuan elit seperti Taifib dan Totaipur yang mampu bergerak cepat, melakukan sabotase, hingga operasi rahasia di belakang garis musuh. Dengan pengalaman menjaga pulau terluar, pasukan ini menjadi benteng hidup pertahanan pantai Indonesia. Secara regional, pertahanan pantai Indonesia tergolong kuat. Kombinasi rudal, kapal perang, pesawat tempur, dan marinir menjadikan Indonesia sulit ditembus. Namun, tantangan Indonesia tidak bisa dianggap sepele. Garis pantai yang membentang lebih dari 100.000 km mustahil dijaga sepenuhnya hanya dengan kapal perang dan pasukan darat. Jumlah rudal pantai yang dimiliki saat ini masih terbatas. Di sisi lain, ancaman modern tidak hanya datang dari laut, tetapi juga dari udara dan bahkan dunia maya. Karena itu, Indonesia membutuhkan sistem pertahanan yang lebih terpadu, radar maritim yang mampu memantau seluruh perairan, drone pengintai jarak jauh yang terus siaga di udara, hingga satelit militer untuk memastikan setiap pergerakan lawan bisa terdeteksi sejak dini. Masa depan pertahanan pantai Indonesia terletak pada integrasi teknologi modern dengan kekuatan tradisional yang sudah ada. Jika kapal perang, rudal, pesawat tempur, radar, hingga sistem satelit dapat disatukan dalam satu jaringan komando yang solid, maka Indonesia benar-benar akan memiliki benteng laut yang sulit ditembus. Karena pada akhirnya, menjaga pantai bukan sekadar soal strategi militer. Ini adalah pertaruhan untuk melindungi kedaulatan, jalur perdagangan, dan masa depan bangsa di tengah persaingan geopolitik yang semakin ketat. Indonesia punya benteng laut dan pantai yang tangguh, namun upaya memperkuatnya tidak pernah berhenti. Dengan posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan dunia, ribuan pulau yang tersebar dari barat hingga timur, serta selat-selat sempit yang menjadi pintu masuk Samudra Hindia dan Pasifik, pertahanan pantai Indonesia adalah kunci utama untuk menjaga kedaulatan bangsa. Karena di era persaingan global yang semakin sengit, siapa yang mampu menguasai laut dan pantainya, dialah yang akan bertahan. Dan Indonesia tidak boleh lengah. Benteng laut kita harus selalu siap menghadapi segala ancaman, kapanpun dan dari siapapun. Lalu menurut kalian,
Apakah pertahanan pantai Indonesia sudah cukup untuk menghadapi ancaman besar di masa depan? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move